Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut kami tampilkan video animasi tentang perkembangan finansial teknologi syariah di Indonesia. Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi di bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan hukum syariah atau hukum Islam. Meskipun tergolong baru di Indonesia, perkembangannya cukup cepat. Konsep akad yang digunakan dalam fintech syariah meliputi akad mudharabah, musyarakah, al-bai, ijarah, wakalah bil ujrah, dan qard. Payung hukum fintech syariah berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang layanan pembayaran berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, terdapat 4 jenis fintech yang hadir di Indonesia, yaitu payment, clearing and settlement, peer-to-peer lending and crowdfunding, market aggregator, serta manajemen risiko dan investasi. Dengan berbagai fungsi layanan fintech tersebut, industri ini banyak berkontribusi terhadap ekonomi digital di Indonesia. Sejak kemunculannya pada tahun 2016, industri fintech telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang dan menambah GDP sebesar 25,97 triliun rupiah. Industri fintech juga menstimulasi pertumbuhan perbankan sebesar 0,8%, perusahaan pembiayaan 0,6%, dan ICT atau Information and Communication Technology 0,2%. Selain itu, fintech juga menambah pendapatan upah dan gaji sebesar 4,56 triliun rupiah. Semua kontribusi ini tercatat hanya dalam 2 tahun pertama sejak fintech mulai ada di Indonesia. Salah satu peran fintech adalah sebagai jembatan antara pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai penerima manfaat dan investor sebagai pemberi manfaat dalam pengembangan bisnis melalui peer-to-peer lending. Fintech di Indonesia mulai mengadopsi konsep syariah yang disebut fintech syariah berdasarkan prosedur Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada 4 tahapan agar sebuah fintech dapat menyandang label syariah. Pertama, fintech harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, melengkapi dash review di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal MUI atau pemeriksaan dokumen perusahaan. Setelah lengkap, perusahaan melakukan presentasi di hadapan tim visitasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jika memenuhi standar, perusahaan akan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan mendasar antara fintech syariah dan fintech konvensional terletak pada akad yang digunakannya, yaitu antara pemilik usaha dan investor, serta pengawasan yang ketat untuk menjaga kesyariatan fintech syariah. Ada 4 pihak yang mengawasi fintech syariah, yaitu audit internal, audit eksternal, dan kantor akuntansi publik, otoritas jasa keuangan, dan Dewan Pengawasan Syariah. Di sisi lain, fintech syariah di Indonesia tidak terlepas dari peluang dan tantangan dalam implementasinya. Pertama, otoritas jasa keuangan memberikan kesempatan bagi pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan fintechnya secara resmi. Namun perizinan dan modal minimal untuk mendirikan fintech syariah masih tergolong besar. Kedua, fintech syariah menyediakan kemudahan teknologi untuk investasi dan donasi. Tetapi kurangnya literasi masyarakat desa dalam mengoperasikan fintech syariah menjadi kendala. Ketiga, keberadaan fintech konvensional yang sudah menjalar di berbagai kalangan masyarakat membuat fintech syariah sering dianggap sama dengan fintech konvensional. Keempat, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai akad transaksi berdasarkan prinsip syariah masih menjadi kendala. Terakhir, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia membuat persaingan teknologi masa depan semakin pesat. Menurut Adi Warman Karim, konsistensi dari semua pihak mulai dari otoritas, jasa keuangan, Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Asosiasi Fintech Syariah menjadi kunci penerapan fintech syariah di Indonesia. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi, fintech syariah tetap berusaha melakukan inovasi agar dapat diterima dengan baik dan mengurangi kendala yang ada.